Shalom umat Tuhan di House of Prayer Ciseeng. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini udaranya begitu segar ya. Saya bersyukur bisa ketemu lagi sekian lama dan ternyata Ciseeng semakin mantap. Amin. Semakin mantap, ada banyak jiwa yang dimenangkan di tempat ini. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita lihat slide berikut. Ya. Temanya apa, Saudara? Bisa dibaca sama-sama 1, 2, 3. Ya, kita harus mengenal Allah kita yang benar. Kalau kita tidak mengenali Allah kita yang benar, Saudara datang memuji, menyembah, saudara bingung Allah yang mana begitu ya. Nah, untuk itu hari ini, pagi ini kita akan melihat beberapa firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama. Lanjut, Saudara. Ya. Di dalam kitab Hosea ayat 4, Hosea 4 maksud saya, ayat 6, kita mengapa harus mengenal Allah yang benar? Karena saudara, bangsa Israel yaitu umat pilihan Allah, mereka itu sangat dikasihi Allah. Allah sangat setia dengan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bolak-balik jatuh dalam dosa. Kadang kita juga seperti itu ya saudara ya. Kadang kita datang menyembah, memuji Tuhan di gereja, pulang-pulang kita berantem. Ya, pulang-pulang marah sama orang. Nah saudara, kalau kita sudah mengenal Allah kita yang benar, Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, maka pasti 100%, 100% kita pasti melakukan yang baik. Amin. Ya, jadi Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nabi Hosea, dia juga keluarganya banyak sekali yang jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya Tuhan menegur. Ya, Tuhan mengatakan umatku binasa ya karena tidak mengenal Allah. Nah, saya percaya semua jemaat di tempat ini ya sudah datang memuji menyembah Allah yang benar dan bukan mulai tapi sudah seharusnya mengerti siapa Allah yang benar itu. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Ya. Firman Tuhan dalam Hosea 6 ayat 3, mari kita baca sama-sama biar kita menyimaknya. Ya, 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi saudara, firman Tuhan ini jelas sekali bahwa kalau kita mengenal Allah dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka Tuhan itu pasti akan datang kepada kita, amin. Jadi saudara, kalau saudara berdoa, kok belum dijawab-jawab ya? Kenapa ya Tuhan? Kok lama sekali saya nggak sembuh-sembuh? Kok masalah saya nggak selesai-selesai? Kenapa ya Tuhan? Barangkali saudara masih belum mengenal Allah yang benar. Jadi kalau kita tahu siapa Allah kita, maka sudah pasti kita merasakan hadiratnya. Waktu saudara memuji menyembah Tuhan bukan sekadar menyembah begitu karena memang lagunya sudah dihafal, ya karena saudara sudah terbiasa memuji menyembah Tuhan. Bukan itu saudara, tetapi keluar dari hati kita yang paling dalam. Amin. Dan waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita tahu bahwa kita sedang menyenangkan hatinya. Kalau kita menyenangkan hatinya, saudara, maka sudah pasti dia akan datang membawa berkat-berkat rohani, berkat jasmani, bahkan berkat materi, saudara. Ya,
Saya melayani di GBI Rayon 9 sejak GBI itu berdiri, Saudara. Sawangan mulai berdiri. Jadi sudah dari tahun berapa itu ya? Nah, Saudara, dari tahun 1993 bulan Mei. Nah, Saudara, sampai hari ini saya masih melayani, ya bukan di Sawangan lagi karena sudah berkembang. Ya waktu Sawangan mulai berdiri, Saudara, itu yang dari Depok datang, dari Pamulang datang, dari daerah Ciseeng dan sekitarnya juga datang, akhirnya semakin penuh. Dan akhirnya Tuhan membuat mujizat, Saudara. Tempatnya sudah penuh dan Tuhan mau supaya mengembang ke kiri dan ke kanan. Dan akhirnya Depok dibuka. Kami juga melayani mulai pagi di Sawangan, sore di Depok. Begitu terus sampai sudah ada yang melayani di sana dan akhirnya juga Pamulang dibuka, ya. Semakin banyak juga orang yang datang, akhirnya di daerah Ciseeng ada yang memberikan gereja ini. Nah, Saudara, luar biasa ya. Karena waktu kita berdoa, memang Sawangan terkenal dengan doanya. Doanya sangat kuat. Jadi setiap kali ada ibadah, kita yang pengerja itu doa di belakang, Saudara. Ya, dan setiap ada pelayanan doa itu banyak sekali yang datang. Sehingga dengan doa-doa kita, kita lebih dekat dengan Tuhan, kita mengenal siapa Allah kita, maka Dia akan datang membawa jiwa-jiwa dan banyak jiwa dimenangkan. Dan akhirnya saya harus pindah ke Depok, Saudara ya. Waktu Taman Doa Rumah Pengorbanan dibuka, saya diminta untuk melayani di sana. Dan sampai hari ini saya masih melayani. Nah, Saudara, karena apa? Saya tahu siapa Allah yang saya sembah. Saya mengenal siapa Allah yang saya sembah. Saya percaya Saudara juga rindu ya, ada mujizat dalam kehidupan Saudara. Nah, firman Tuhan mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena dia pasti muncul kepada kita. Amin. Ya, slide selanjutnya. Ya, siapakah Allah kita itu? Nah, Saudara, Kejadian 1 ayat 1-2 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di permukaan, di atas permukaan air. Jadi Saudara, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu roh adanya. Allah itu tidak bisa kita jangkau, ya. Tetapi Allah itu adalah roh. Nah, kalau kita tahu siapa Allah kita, dia adalah roh, dia itu Esa, dia kudus, penuh kasih, sempurna, tidak berubah, serta tidak terbatas dalam pengetahuan dan kebijaksanaannya, kebaikan dan kemurahannya, keadilannya, kekudusannya. Di dalam dia segala sesuatu bersumber terpelihara dan sampai akhirnya. Nah, Saudara, jadi Allah kita itu adalah roh. Katakan Allah kita roh. Allah kita itu roh. Jadi kita sudah tahu sekarang bahwa Allah itu adalah roh. Ya, berikutnya Saudara, kalau kita tahu Allah kita itu roh, ya, dia itu Esa, dia itu sangat berkuasa, dia itu sangat mengasihi kita, dia itu kudus. Saudara, maka kita harus menghormatinya. Amin. Ya, lanjut. Jadi kita harus menghormati Allah kita. Kita harus tahu juga hakikat Allah. Hakikat Allah itu siapa Allah itu sebenarnya. Nah, Saudara, di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Saudara, kalau kita sadar siapa Allah kita, dia adalah roh, maka waktu kita memuji menyembah dia Saudara, kita juga memiliki roh yang dia meteraikan ke dalam
hati kita, ya waktu kita percaya Yesus adalah Tuhan, maka Roh Kudus termeterai di dalam hati kita. Ya, sehingga kalau sudah termeterai, tidak ada satu kuasa pun yang boleh merobek meterai itu. Kalau saudara membuat perjanjian pakai meterai, apakah bisa disobek? Ya, nggak bisa. Nah, saudara, jadi roh kita itu, roh manusia kita sudah termeterai dengan roh Allah. Yohanes 1 ayatnya yang ke-18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, tetapi anak Allah, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah itu roh, tidak seorang pun bisa melihat, tetapi anak tunggalnya siapa saudara? Yesus Kristus Tuhan. Sehingga Musa juga waktu Allah mau berbicara dengan dia, Allah tidak menampakkan dirinya, tetapi ada bentuk api ya. Dan saudara, bahkan sangat kudus tempat itu, dia harus membuka kasutnya dan dia datang bersungkur, tersungkur di bawah kaki Allah, ya di bawah di sekitar pohon-pohonan yang penuh dengan api itu, karena Allah adalah roh, ya. Dan kemudian dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kebenaran. Amin. Jadi kalau roh Allah yang ada di dalam kita yang termeterai dalam roh manusia kita, maka kita berjalan dalam kebenaran. Kita tidak lagi neko-neko, tidak lagi marah-marah, tidak lagi seperti orang-orang yang sekarang suka korupsi ya, tetapi kita hidup benar, tetapi hidup kita adalah hidup karena Kristus di dalam kita. Amin. Ya, kita lihat selanjutnya Saudara, hakikat yang berikut, Allah itu hidup ya. Dia itu roh, dia juga hidup. Roh yang hidup Saudara, bukan roh yang mati, tetapi roh yang hidup. Di dalam Yosua 3 ayat 10 dikatakan lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Gergasi, orang Amori dan orang Yebus itu dari depan kamu. Ceritanya Yosua sedang membawa ya orang-orang Israel mau menyeberangi Sungai Yordan ya. Nah, mereka khawatir karena musuhnya cukup besar. Tetapi Yosua mengatakan, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Jadi jangan khawatir karena Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah kamu. Begitu juga saudara dan saya. Jangan khawatir akan hidup kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Itulah sebabnya saudara bisa datang berdoa pagi-pagi, saudara rapi, bajunya rapi, ya kece lagi, ya saudara. Sehingga saudara sadar, harusnya sadar bahwa Allah kita hidup. Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Jadi jangan pernah khawatir lagi. Ada yang bilang, ya ibu nggak tahu sih hidup saya seperti apa. Ya, jangan katakan seperti itu lagi ya saudara. Jangan bilang, aduh saya masih hidup di rumah kontrakan, rumah kos dan sebagainya. Waduh rumah saya hanya dari lantainya tanah, belum keramik. Jangan pernah mengeluh ya. Karena Allah kita hidup. Amin. Dia sanggup memberikan hidup yang lebih baik kepada saudara. Dia sanggup melakukan yang terbaik buat hidup saudara. Ya, kalau saudara banyak pengerja yang masih lama-lama mungkin sudah kenal saya, ya saya pernah keluarga saya, suami saya mengalami kecelakaan kendaraan tunggal saudara di Sawangan dan akhirnya dia harus mengalami masuk rumah sakit 6 bulan saudara. Ibu-ibu kalau suaminya sakit ya atau suami-suami kalau istrinya sakit
Jangan pernah pergi meninggalkannya. Amin. Jangan kecewa, jangan sakit hati sama Tuhan. Tetapi layani dengan baik, ya. Selama 25 tahun saya harus melayani suami saya, ya, karena dia lumpuh total dan akhirnya Tuhan buat mujizat bisa jalan tapi harus gandengan sama saya, ya, karena dulu nggak pernah gandengan, jadi sekarang gandengan ya saudara. Tetapi luar biasa Tuhan pakai dia sebagai koordinator doa di Rayon 9 dan akhirnya pertandingan imannya selesai pada tahun 2015. Ya, jadi taman doa itu didoakan terus, tetapi sebelum taman doa itu diresmikan, suami saya ternyata sudah dipanggil Tuhan. Dan saudara selama 25 tahun, saudara saya harus mengurusnya. Karena sumsum tulang belakangnya cedera. Jadi dia tidak bisa, kalau makan bisa, tapi kalau jalan semua harus dituntun. Dan setiap hari melayani suami. Tapi Tuhan pelihara sampai hari ini. Karena apa? Allah kita hidup. Amin. Allah kita adalah roh. Dia tidak mati tetapi dia hidup. Dia ada beserta dengan kita. Haleluya. Ya, kita lihat selanjutnya, hakikat selanjutnya. Allah itu roh, Allah itu hidup, Allah itu berkepribadian juga, saudara. Jadi di Kejadian 18 ayat 10 dikatakan sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Nah, saudara, ada kata kebenaran dan keadilan. Allah itu benar, Allah itu adil. Dia punya kepribadian juga, saudara, sama seperti kita, ya. Kalau saudara lihat WL, ya, dia juga punya masalah, tapi saudara dia bersuka cita terus. Karena apa? Dia punya kepribadian, dia tahu bahwa Allah itu hidup, Allah itu roh, Allah itu punya pribadi, ya. Nah, saudara, maka dikatakan maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Karena manusia bolak-balik jatuh dalam dosa sehingga Tuhan suruh Nabi Nuh membuat bahtera. Orang masih tidak percaya juga bahwa dunia waktu itu ya akan dipenuhi dengan air, ya, bahkan Nabi Nuh ditertawakan, tetapi apa yang terjadi dia tetap setia. Dia menyembah Allah yang hidup. Amin. Dan Allah akhirnya menyesal. Jadi dia juga punya pribadi yang bisa menyesal, saudara. Kita juga sama ya, saudara. Jadi itulah hakikat Allah kita. Keberadaan Allah kita. Punya roh, ya. Dia punya pribadi dan dia hidup. Ya, berikutnya apalagi saudara, kita akan lihat Allah itu kekal. Jadi dia ada sebelum dunia ini ada sampai selama-lamanya, ya. Nah, Yesaya 40 ayat 28 mengatakan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal." Nah, saudara, firman Tuhan sudah membuktikan ya. Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Itu Allah kita, saudara. Lalu Abraham dikatakan menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Jadi Allah kita hidup, Allah kita itu adalah roh, Allah kita punya pribadi, Allah kita kekal selama-lamanya. Jadi kita kenal sekarang Allah yang mempunyai hakikat yang sama, yaitu Allah itu roh, dia hidup, dia kekal, dia punya pribadi. Amin. Nah, berikutnya saudara, dikatakan lagi, siapa nama Allah kita? Kalau kita sudah tahu hakikatnya keberadaan Allah, ya. Sekarang saudara, kita pengen tahu nama Allah kita itu siapa? Bukan kita panggil Allah, 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 Tuhan begitu saja, ya.
perlu saudara ketahui bahwa kata Allah dan Tuhan itu adalah gelar. Ya gelar. Gelar untuk yang maha kuasa, maha agung, maha esa, maha kasih, maha tahu, yang menyediakan segala sesuatu dan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, di mana setiap orang menyembahnya. Jadi Allah itu atau Tuhan itu hanya gelar, saudara, di mana menjadi sesembahan kita. Jadi bukan nama Allah saja, tetapi dia adalah gelar Allah, gelar Tuhan. Ya, berikut saudara. Jadi kita udah tahu sekarang ya, Allah kita adalah Tritunggal. Tritunggal Allah, Tritunggal yang Esa. Ada banyak orang bilang, orang Kristen menyembah tiga Allah. Nah saudara, kalau dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 itu, Allah disebut di situ bukan El itu Allah ya, tetapi dikatakan Elohim bahasa Ibrani. Artinya Allah yang jamak, ya seperti saya, kita itu berarti jamak ya. Nah, saudara, di dalam penggunaan kata kita dalam penciptaan manusia, saudara di sana dikatakan juga ada kata kita. Jadi kita di sini ya menunjukkan bahwa Allah itu memiliki roh ya. Dan juga dikatakan Allah itu memiliki firman. Kalau tidak ada firman, bagaimana Allah bisa menciptakan bumi, langit, dan segala isinya? Jadi di dalam Allah itu ada roh, di dalam Allah itu ada firman. Dan Allah yang kita sembah, kita panggil beliau Bapa. Ya, jadi saudara, Allah kita panggil siapa saudara? Bapa. Ya, di dalam Allah ada roh, di dalam Allah ada firman. Nah, roh Tuhan atau Roh Kudus ada padaku dikatakan ya, dan oleh karena Tuhan yaitu Bapa, nah maka saudara kita mengerti bahwa di dalam Allah itu ada roh dan dalam Allah ada firman. Suara Bapa di surga, kehadiran anak Allah di sungai Yordan dan Roh Kudus turun seperti burung merpati dalam peristiwa Yesus dibaptis. Nah, itu adalah Tritunggal Allah yang Esa. Ya, Saudara. Jadi, Saudara, Allah kita itu adalah Tritunggal yang Esa. Jadi Allah kita memiliki firman yang menjadikan segala sesuatu dan memiliki roh. Jadi Allah tidak menciptakan roh, Allah tidak menciptakan firman, tetapi sudah ada di dalam Allah itu. Dan Allah yang kita sembah, kita panggil dia Bapa. Ya Bapa, ya Allahku, ya. Nah saudara, jadi kesetaraan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam amanat agung kita tahu ya, di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan ya maka kita harus pergi menyelesaikan amanat agung Kristus dan kemudian kita membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi itu ketritunggalan Allah. Jadi Allah kita bukan tiga tetapi satu. Misalnya saudara ya contohnya misalnya ini Allah ya. Di dalam Allah ada firman. Kemudian di dalam Allah ada roh misalnya ini contoh. Jadi saudara semuanya itu adalah Allah. Amin. Bisa dimengerti ya. Jadi Allah kita memiliki roh, Allah kita memiliki firman, dan Allah kita adalah Allah Tritunggal yang kita memanggil dia Bapa dan dia adalah Esa, adalah satu, yaitu satu ini ya. Di dalamnya tadi saya contohkan ada firman, ada roh, dan itulah Allah kita yang satu ini. Di dalamnya ada roh, ada firman. Nah jadi saudara, Tuhan kita atau Allah kita adalah Allah Tritunggal yang Esa. Saya berharap saudara boleh mengerti. Jadi kalau ada yang bertanya, saudara juga bisa menjawab ya
dan saudara bisa juga mengerti sendiri. Ya, berikutnya. Ya, dikatakan di sini Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Adalah satu karena di dalam Allah ada ada Roh, ada Firman, dan Allah itu kita panggil Bapa. Jadi saudara lihat gambar ini, Allah adalah Roh dan juga memiliki firman yang disebut anak. Karena firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan di ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Karena ada di dalam satu ini ya saudara. Dan Bapa tidak sama dengan anak, anak juga tidak sama, maksudnya bukan ya. Anak bukan Bapa ya, Bapa bukan anak ya. Kemudian Bapa bukan Roh Kudus juga bukan Bapa, begitu juga anak bukan Roh Kudus dan Roh Kudus juga bukan anak. Amin. Ya, karena doktrin iman Kristiani yang mengakui satu Allah yang esa, satu substansi namun hadir dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di mana ketiganya itu sama esensinya atau kedudukannya, sama kuasanya, dan sama kemuliaannya. Amin. Nah berikut kita lihat lagi gambarnya saudara. Nah jadi saudara, namun bagi kita saudara, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakannya yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan yang karena Dia kita hidup. Jadi saudara, Yesus, Roh Kudus, dan Bapa itu juga menciptakan segala sesuatu karena ada di dalam Allah. Amin. Ya, jadi ikut menciptakan segala sesuatu. Berarti Yesus sudah ada dong sebelum Dia lahir. Waktu Natal kita rayakan, ya, Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada. Karena Dia adalah firman, ada di dalam Allah, ya, ada di dalam Allah tadi, saudara, Roh Allah ada di dalam Allah, dan kita memanggil Allah itu Bapa. Jadi saudara juga menciptakan, Yesus juga menciptakan dan sudah ada sebelum dunia ini ada. Ya, waktu Dia sudah ada itu, ya sebelumnya Dia juga belum menampakkan diri, tetapi banyak sekali di perjanjian lama Yesus menampakkan diri kepada Musa, kepada Abraham, ya, dengan cara Allah sendiri, ya. Sehingga Abraham juga mengatakan bahwa Yesus sudah ada, Yesus mengatakan bahwa Yesus mengenal Abraham, ya. Jadi Abraham, sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Ya, mari kita lihat selanjutnya lagi. Ya, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 13. Ya, ayatnya yang ke-6. Jadi saudara bisa catat ayat-ayatnya, nanti saudara bisa baca di rumah ya. Nah, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi luar biasa ya, Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Karena manusia bolak-balik terus jatuh dalam dosa. Sudah ada air bah, untungnya Tuhan bikin perjanjian dengan manusia. Ya dengan tanda, saudara kalau lihat tanda apa itu? Pelangi, saudara, itu tanda dari Allah sendiri bahwa Dia tidak akan pernah melakukan air bah seperti zaman Nuh lagi.
Kalau kita lihat banjir sekarang ini belum ada apa-apanya. Ya, tetapi kalau kita ingat zaman Nuh, saudara, dia membuat bahtera saja di atas gunung dan kemudian air itu menutupi seluruh dunia. Nah, saudara, tetapi setelah itu manusia masih terus bolak-balik jatuh di dalam dosa. Dan apa yang terjadi? Allah adalah kasih. Dia rindu supaya banyak manusia diselamatkan. Itulah sebabnya Yesus harus datang ke dunia ini. Dia dilahirkan dari seorang perawan suci Maria, ya. Dia belum menikah dengan, ya masih bertunangan dengan Yosef, dan apa yang terjadi saudara, banyak sekali peristiwa yang terjadi sejak Yesus lahir. Tetapi karena Allah begitu mengasihi manusia, maka Yesus harus menderita di kayu salib, mati dan dikuburkan, dan tetapi dia bangkit dan dia sekarang ada di surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Dan banyak orang yang mengatakan, ya banyak ajaran yang sesat sekarang akhir-akhir ini muncul yang membuat orang pikir bahwa Yesus itu tidak disalibkan, saudara. Dan kita hanya percaya bahwa Roh Kudus atau Alkitab yang kita baca itu adalah kebenaran. Amin. Dan sejarah juga sudah membuktikan semuanya. Jadi kita percaya Yesus mati tetapi dia bangkit dan dia mengalahkan maut dan dia sekarang ada di kerajaan surga. Dan dia nanti akan menjemput saudara dan saya, ya. Nanti kalau sangkakala Allah itu dibunyikan, malaikat-malaikat membunyikan sangkakala, semua orang di dunia ini akan mendengar. Dan tiba-tiba semua orang percaya, yang percaya Yesus, tiba-tiba semuanya saudara yang ada di dalam kubur dibangkitkan, mereka itu tubuhnya diubahkan jadi tubuh kemuliaan. Kemudian kita yang masih hidup, kita juga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tubuh kita juga diubahkan menjadi tubuh kemuliaan saudara, dan kemudian kita diangkat bersama-sama dengan yang mati tadi setelah dibangkitkan. Jadi keluarga-keluarga yang mati di dalam Yesus nanti akan dibangkitkan juga dan kita akan dijemput oleh malaikat-malaikat Tuhan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Itu nanti dijelaskan di ibadah kedua, saudara. Kalau saudara mau dengar nanti, ya tinggal lagi di sini. Ya, haleluya. Nah, lanjut saudara. Ya, jadi saudara, peran dari Allah Bapa ya dikatakan memprakarsai penciptaan dan penebusan. Jadi dia yang punya rancangan saudara. Kemudian anak Allah menebus ciptaannya. Karena manusia jatuh dalam dosa, bolak-balik jatuh. Allah mengasihi manusia, dia mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang untuk menebus saudara dan saya. Amin. Dan kemudian Allah Roh Kudus melahirbarukan ya dan menuntun menasehati ciptaannya. Karena Roh Kudus ada dalam kita, maka kalau kita mau marah-marah nggak jadi lagi ya, bapak-bapak jangan marah-marah lagi ya, ibu-ibu apalagi cerewet begitu ya. Tapi di sini enggak saudara, karena Roh Kudus ada di dalam kita tidak cerewet-cerewet lagi saudara ya. Kita tidak bersungut-sungut lagi. Kita tidak lagi merasa khawatir. Amin. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Kalau saudara sungguh-sungguh mengenal Allah yang benar, saudara berdoa dan apa saja yang saudara minta pasti Tuhan berikan. Amin. Jadi saudara, apakah saudara mengasihi Yesus Kristus? Aminnya kurang kencang. Apakah saudara mengasihi Yesus? Amin. Jadi saudara kalau kita mengasihi Yesus, maka so pasti ya kita suka memuji menyembah dia, kita suka berdoa, kita ada mesbah keluarga, ikut cool. Dan yang paling penting saudara, saudara harus juga membawa persembahan persepuluhan. Amin. Karena itu perintah Allah. Jadi perintah itu ya sebelum hukum Taurat ada itu sudah dilakukan oleh Abraham.
kepada imam besar agung yaitu Melkisedek namanya ya. Nah saudara, dia menang perang, dia bawa persembahan, persepuluhan kepada imam besar itu yang juga melambangkan Yesus. Nah saudara, dia mempersembahkannya. Padahal itu hanya sedikit ya, 10% saja. Nah kemudian orang bilang, kita kan bukan ada di hukum Taurat lagi, itu sebelum hukum Taurat sudah dilakukan, ya. Dan kemudian anak-anaknya Abraham juga melakukan yang sama. Dan orang-orang Israel juga melakukan yang sama. Bukan itu saja, mereka punya banyak sekali perayaan-perayaan untuk membawa ucapan syukur kepada Allah. Nah, saudara, kemudian di Perjanjian Baru, masa kita tidak lakukan? Yesus sendiri mengatakan ya, ya bangsa Israel waktu itu rohaniawannya, saudara, mereka hanya bawa persembahan dari hanya seperti selasi, kemudian yang kecil-kecil gitu. Mereka bawa ya persembahan persepuluhannya. Tetapi kewajiban yang kan Allah mengasihi manusia, ya. Dan kita juga harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yang jadi kalau kita mau mengasihi sesama, saudara, persepuluhan kita itu juga dipakai bukan untuk gembala, saudara, ya, tetapi untuk semua ini. Ya, saudara, mungkin yang belum pernah ada di gereja ini, saudara tahu gereja ini dulu sangat-sangat sederhana. Tetapi karena ada yang membawa perpuluhan, maka itu dipakai untuk membangun, untuk biaya-biaya, sound system, ini belum ada saudara, dan itu semua untuk biaya-biaya keperluan di gereja. Ya, bahkan orang Israel itu ada 12 suku. Satu suku namanya suku Lewi, itu dia tidak punya penghasilan karena dia bekerja di rumah Tuhan, ya kan? Nah, saudara, dia juga dapat persepuluhan. Ya, tetapi persepuluhan itu dia angkat lagi sepersepuluhnya. Dia kasih juga buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah saudara, saya juga sangat mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya 1/10 dari penghasilan saya, ya, saya juga serahkan kepada Tuhan. Ya saudara, jangan pikir besar kecilnya, tetapi dipersembahkan karena kita mengasihi Tuhan. Karena Allah setia, dia terlebih dulu mengasihi kita, maka kita pun setia melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Bisa dimengerti saudaranya, lanjut. Ya. Jadi Allah bagi orang percaya, namanya siapa saudara? Bisa lebih keras? Bisa lebih keras lagi, 1, 2, 3. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Jadi nama Allah kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau kita sudah mengetahui nama Allah kita, maka sudah pasti kita akan masuk ke dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang untuk mengangkat kita, saudara. Jadi jangan pelit-pelit ya buat Tuhan. Amin. Ya, kalau saudara misalnya punya 100.000, kasihlah 10.000, kan kecil ya. Jadi 90.000 itu masih saudara punya gitu. Nah kalau saudara mulai meningkat 500, kasih 50, itu juga kecil. Kalau 1 juta, kasih 100.000, itu pun kecil. Kalau saudara meningkat lagi, ada yang pengusaha, waduh miliaran saudara ya. Nah saudara, ngasih buat pekerjaan Tuhan. Nanti akan dilipat gandakan, dilipat gandakan, dilipat gandakan. Amin. Pengusaha, ada seorang pengusaha, dia juga melakukan yang sama. Dan saudara tahu tanah di Taman 2 Rumah Pengorbanan, dia yang beli saudara. Wow, dahsyat ya. Dan usahanya semakin meningkat, meningkat, dan meningkat. Ya, bukan karena kita pengen supaya diberkati berlimpah-limpah, tetapi karena kita sangat mengasihi Allah kita. Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Ya, lanjut. Ada deklarasi. Kita baca sama-sama deklarasi ini. 1, 2, 3.
Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin.